Nah, di video kali ini kita itu bakal bahas tentang evaluasi bukti audit dan pembentukan opini auditor. Yang mana kita tuh bakal bahas apa itu evaluasi bukti audit dan bagaimana pembentukan kesimpulan auditornya. Tapi perlu digarisbawahi bahwasannya pembahasan kita kali ini berfokus pada prosedur analitis, yang mana tentang apa itu prosedur analitis, tujuannya, contohnya, serta perannya dalam pembentukan opini auditor. Nah, biar lebih paham, simak penjelasannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi prosedur analitis, yaitu prosedur analitis adalah teknik audit yang dilakukan dengan menganalisis hubungan antara data keuangan maupun non-keuangan untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan atau hubungan yang tidak wajar. Nah, hasil analisis ini juga membantu auditor dalam mengevaluasi apakah bukti audit yang telah diperoleh sudah memadai sebelum memberikan opini atas laporan keuangan. Peran dalam pembentukan kesimpulan auditor. Yang pertama itu ada laporan keuangan secara keseluruh konsisten dengan pemahaman auditor terhadap bisnis klien, yaitu artinya informasi yang disajikan harus sesuai dengan aktivitas dan keadaan perusahaan yang telah dipahami selama proses audit. Yang kedua itu tidak terdapat hubungan atau fluktuasi yang tidak wajar yang belum dijelaskan. Nah, apabila masih ditemukan penyimpangan yang belum memiliki penjelasan yang memadai, auditor perlu melakukan prosedur audit tambahan, yaitu untuk memperoleh bukti yang lebih kuat. Yang terakhir itu ada bukti audit yang diperoleh sudah cukup dan tepat sebagai sadar pemberian opini audit. Nah, dari yang terakhir tersebut, jika seluruh bukti telah memadai dan hasil analisis menunjukkan kondisi yang wajar, maka auditor dapat membentuk kesimpulan akhir dan menerbitkan laporan audit dengan tingkat keyakinan yang memadai. Contoh prosedur analitis. Yang pertama itu membandingkan penjualan tahun ini dengan tahun sebelumnya. Nah, dari perbandingan tersebut, auditor dapat melihat apakah terjadi kenaikan atau penurunan yang masih wajar atau justru memerlukan penjelasan lebih lanjut. Yang kedua, ada menghitung rasio keuangan seperti current ratio, gross profit margin, dan debt equity ratio. Nah, dari rasio-rasio tersebut digunakan untuk menilai kondisi likuiditas, profitabilitas, dan struktur permodalan perusahaan. Jika hasilnya berbeda jauh dari periode sebelumnya atau kondisi yang diharapkan, auditor akan melakukan investigasi lebih lanjut. Yang ketiga itu ada membandingkan realisasi dengan anggaran atau budget. Nah, membandingkan realisasi kinerja perusahaan dengan anggaran atau budget yang telah ditetapkan, perbedaan yang signifikan dapat menunjukkan adanya perubahan kondisi usaha atau kemungkinan kesalahan dalam pencatatan. Yang terakhir itu ada menganalisis tren pendapatan beban atau laba selama beberapa periode. Menganalisis tren pendapatan, beban, maupun laba selama beberapa periode, itu analisis tren ini membantu auditor untuk melihat pola yang terjadi dari waktu ke waktu sehingga dapat mengidentifikasi perubahan yang tidak biasa. Tujuan prosedur analitis. Yang pertama itu menilai kewajaran saldo akun dan transaksi. Nah, di mana auditor melakukan perbandingan dan analisis terhadap berbagai informasi keuangan sehingga dapat mengetahui apakah terdapat angka atau hubungan yang menyimpang dari kondisi normal. Nah, yang kedua itu mengidentifikasi area yang memiliki resiko salah saji material, yaitu jika auditor menemukan adanya perubahan yang tidak biasa, maka area tersebut akan menjadi fokus pemeriksaan lebih lanjut. Yang ketiga itu mendukung evaluasi atas bukti audit yang telah dikumpulkan. Tujuannya yaitu auditor akan memastikan bahwa bukti-bukti yang diperoleh saling mendukung dan cukup untuk menjelaskan kondisi yang terdapat dalam laporan keuangan. Yang terakhir itu ada membantu auditor dalam membentuk kesimpulan akhir sebelum menerbitkan laporan audit. Tujuannya yaitu membantu auditor dalam membentuk kesimpulan akhir sebelum menerbitkan laporan audit. Nah, dengan kata lain, hasil dari prosedur analitis ini menjadi salah satu dasar bagi auditor untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Selanjutnya, kecukupan dan ketepatan bukti audit. Dalam dunia bisnis memiliki dua karakteristik utama, yaitu kecukupan dan ketepatan, di mana saling berkaitan dan wajib dipenuhi oleh seorang auditor.
Yang pertama, kecukupan bukti audit atau sufficiency. Kecukupan adalah ukuran mengenai kuantitas atau jumlah bukti audit yang dibutuhkan. Apakah bukti yang dikumpulkan sudah cukup banyak untuk mendukung kesimpulan auditor? Nah, jumlah bukti yang diperlukan dipengaruhi oleh dua faktor utama. Yang pertama itu risiko salah saji material. Semakin tinggi risiko terjadinya salah saji, baik karena kecurangan maupun kesalahan pada suatu akun, maka semakin banyak bukti audit yang diperlukan. Yang kedua itu kualitas bukti. Jika kualitas bukti yang diperoleh sudah sangat tinggi dan andal, maka kuantitas bukti yang diperlukan mungkin bisa lebih sedikit. Namun perlu diingat bahwa mengumpulkan bukti tidak dapat menutupi kualitas bukti yang buruk. Yang kedua itu ketepatan bukti audit atau appropriateness. Ketepatan adalah ukuran mengenai kualitas bukti audit. Bukti audit dikatakan tepat jika memenuhi dua kriteria berikut. Yang pertama itu relevansi. Bukti tersebut harus memiliki hubungan logis dengan prosedur audit yang dijalankan dan asersi laporan keuangan yang sedang diuji. Contohnya itu, jika auditor ingin menguji asersi keberadaan atas akun persediaan, maka prosedur yang relevan adalah melakukan inspeksi fisik atau penghitungan fisik barang di gudang. Yang kedua itu keandalan atau reliability. Keandalan bukti dipengaruhi oleh sumber, sifat, dan kondisi saat bukti tersebut diperoleh. Nah, di sini ada beberapa panduan umum mengenai keandalan bukti. Yang pertama itu sumber independen. Bukti yang diperoleh dari pihak luar independen, misal konfirmasi bank, ini lebih andal daripada bukti yang diperoleh dari dalam internal perusahaan. Yang kedua itu pengendalian internal efektif, yang dimana bukti internal lebih andal jika sistem pengendalian internal perusahaan berjalan dengan baik. Yang ketiga, diperoleh langsung, di mana bukti yang diperoleh langsung oleh auditor, misal observasi sendiri, lebih andal daripada bukti yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui dokumen manajemen. Yang kelima itu, yang keempat, bentuk dokumen, di mana bukti dalam bentuk dokumen, baik kertas, elektronik, atau media lain, lebih andal daripada bukti yang berupa pernyataan lisan. Dan yang terakhir itu dokumen asli. Dokumen asli lebih andal daripada dokumen fotokopi atau hasil pemindaian atau scanning. Nah, selanjutnya itu ada hubungan antara bukti dengan opini audit. Itu gimana sih hubungannya antara bukti dengan opini yang auditor kasih buat perusahaan yang dia audit ini? Itu tiga, teman-teman. Yang pertama, bukti audit sebagai dasar pembentukan opini. Kenapa? Karena pada dasarnya auditor itu nggak bisa ngasih opini ya gitu aja gitu. Perlu yang namanya bukti. Nah, bukti ini sifatnya itu informasi buat auditor. Informasi buat auditor buat apa? Buat ngasih opini ke perusahaan yang dia audit gitu loh. Dari informasi tersebut dia kaji apakah informasinya sesuai standar atau tidak dan lain sebagainya. Lalu setelah itu auditor baru bisa memberikan opininya. Terus yang kedua, kecukupan dan ketepatan bukti itu mempengaruhi jenis opininya. Gini teman-teman, opini audit itu hanya satu, tapi banyak. Contohnya ada wajar tanpa pengecualian, ada wajar dengan pengecualian, dan lain sebagainya. Nah, kenapa kecukupan dan ketepatan bukti itu mempengaruhi jenisnya? Gini, semakin akurat buktinya, semakin sesuai buktinya, maka auditor itu bisa memberikan jenis opini yang seperti apa. Contoh singkatnya gini, suatu perusahaan, buktinya itu, bukti-bukti yang diaudit itu, itu sesuai dengan aturannya, sesuai dengan regulasi, sesuai dengan standar, dan di bukti itu tuh tidak ada hal yang janggal, tidak ada hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, dengan standar yang ada. Maka auditor itu bisa ngasih opini wajar tanpa pengecualian. Nah, itu tuh berdasarkan bukti yang didapat oleh auditornya gitu loh. Karena kan yang tadi bukti audit ini tuh sebagai informasi. Supaya apa? Supaya auditor itu bisa ngasih opini yang sesuai, yang benar gitu loh. Sesuai dengan standar yang ada. Terus yang ketiga, bukti audit itu mengurangi resiko auditor salah memberikan opini. Nah, bukti itu kan sebagai informasi. Semakin andal buktinya, semakin banyak buktinya, semakin akurat buktinya, maka resiko auditor dalam memberikan opini yang salah itu tuh sangat-sangat kurang gitu. Maksudnya gini, resiko dia salah memberikan opini itu jarang gitu. Karena apa? Ya tadi, dia itu mendapatkan banyak informasi yang akurat, banyak informasi yang andal. Jadi dia juga ngasih opini nggak asal-asalan gitu loh. Nah, contohnya gini, ada di satu penelitian itu tentang analisis kewajaran opini laporan auditor pada Bank Tapin. Di 2021 hingga 2023 itu opini auditnya beda. Di 2021 dan 2022 dia itu mendapatkan opini wajar dengan pengecualian. Nah, hal ini pasti disebabkan oleh beberapa hal gitu loh. Nah, setelah si Bank Tapin ini menyesuaikan dan mengevaluasi hasil opini audit sebelumnya,
di tahun 2023 Bang Tapin itu mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Nah, kenapa sih kok bisa berbeda? Ya tadi, itu setiap bukti itu dievaluasi lagi, apakah sudah sesuai atau belum, ataukah tidak, apakah ada ketidaksesuaian ataukah tidak, dan lain sebagainya gitu. Intinya, bukti dan opini itu saling bergantung, saling berkesinambungan. Kalau misal nggak ada bukti, ya auditor nggak bisa ngasih opini gitu aja, gitu loh. Singkatnya kayak gitu ya, teman. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 3 contoh kesimpulan audit. Yang pertama itu kesimpulan untuk opini wajar dengan pengecualian atau biasa dikenal sebagai qualified opinion, yang dimana auditor menyimpulkan bahwa terdapat salah saji material atau keterbatasan lingkup audit, namun dampaknya bersifat terlokalisasi dan tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Sebagai contoh, dalam kasus di mana PT ABC menolak menurunkan nilai persediaan usang sebesar 4 miliar rupiah ke nilai realisasi bersihnya, sementara angka tersebut melampaui batas materialitas yang ditetapkan sebesar 1 miliar rupiah. Jadi, auditor menilai bahwa kesalahan pencatatan ini hanya menginfeksi akun persediaan dan beban pokok penjualan saja. Karena akun-akun krusial lainnya seperti kas, piutang, dan utang terbukti akurat. Jadi, auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan perusahaan tetap menyajikan posisi keuangan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak dari penyesuaian nilai persediaan usang yang tidak dicatat tersebut. Lalu, untuk contoh yang kedua, itu opini tidak wajar atau biasa dikenal sebagai adverse opinion. Adverse opinion ini diterbitkan ketika auditor berhasil menghimpun bukti yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa salah saji yang terjadi tidak hanya bersifat material, tetapi juga telah merusak kredibilitas laporan keuangan secara luas dan mendalam. Dalam fenomena ini terjadi pada kasus pengakuan pendapatan fiktif sebesar 50 miliar rupiah oleh manajemen PT XYZ demi mendongkrak performa saham, di mana angka tersebut mempresentasikan 60% dari total pendapatan perusahaan. Jadi, auditor mengevaluasi bahwa manipulasi masif ini tidak hanya mendistorsi akun pendapatan, melainkan turut menggelembungkan akun piutang usaha, mengacaukan perhitungan pajak penghasilan, menciptakan saldo laba ditahan yang semu, serta menyesuaikan arus kas operasi. Mengingat dampak salah saji tersebut menjalar ke hampir seluruh pos krusial di neraca dan laporan laba rugi, auditor mengambil kesimpulan akhir bahwa laporan keuangan konsolidasian perusahaan secara keseluruhan tidak menyajikan posisi keuangan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Lalu, kesimpulan yang terakhir, untuk pernyataan tidak memberikan pendapat atau disclaimer of opinion. Pernyataan ini dirumuskan ketika auditor mengalami pembatasan ruang lingkup audit yang ekstrim, sehingga tidak mampu memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, di mana potensi dampak dari salah saji yang tidak terdeteksi tersebut dikhawatirkan bersifat material sekaligus pervasif. Dalam situasi ini tergambar jelas pada skenario terbakarnya server utama dan ruang arsip fisik PT DEF yang memusnahkan seluruh data transaksi, jurnal, serta dokumen pendukung tahun berjalan tanpa adanya salinan cadangan atau backup data. Akibat dihadapkan pada situasi kehilangan jejak audit secara total, auditor tidak dapat menjalankan prosedur pengujian substantif apapun untuk memvalidasi angka-angka yang dilaporkan oleh manajemen. Oleh karena itu, karena signifikansi dari ketidakmampuan memperoleh bukti yang mendasar tersebut dapat menyembunyikan kekeliruan yang merusak pada seluruh laporan keuangan, auditor menarik kesimpulan untuk menolak memberikan pendapat atas laporan keuangan tersebut. Nah, selanjutnya output akhir audit atau opini berbasis bukti. Nah, dari bukti audit yang disebutkan dalam jurnal beserta contoh konkretnya, langsung dari studi kasus Bang Tapin, yaitu ada jenis-jenis opini audit dan contoh dari jurnalnya. Jurnal tersebut menjelaskan ada 5 jenis opini auditor. Dari kelima jenis tersebut, Bang Tapin mengalami 2 jenis opini yang berbeda selama periode tahun 2021 dan tahun 2022. Yang pertama, itu ada qualified opinions atau pendapat wajar dengan pengecualian. Opini ini diberikan jika terdapat pengecualian yang material seperti bukti kurang memadai atau penyimpangan standar akuntansi. Tetapi, penyimpangan tersebut tidak mempengaruhi secara keseluruhan laporan keuangan secara signifikan. Nah, contoh dari jurnalnya yaitu Bang Tapin tahun 2021.
Bang Tapin mendapatkan opini wajar dengan pengecualian karena tidak sepenuhnya menerapkan imbalan pasca kerja sesuai SAK, ETAP, dan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, pada tahun 2022, Bang Tapin kembali mendapatkan opini ini karena belum sepenuhnya menyelesaikan kewajiban pasca kerja sesuai SAK, ETAP, bab 23. Nah, yang kedua yaitu unqualified opinions atau pendapat wajar tanpa pengecualian. Opini ini diberikan jika laporan keuangan disusun sepenuhnya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, tanpa adanya pembatasan lingkup audit atau penyimpangan material. Laporan dianggap wajar, transparan, dan dapat dipercaya. Contoh dari jurnalnya Bang Tapin pada tahun 2023. Bang Tapin berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian. Alasannya, karena manajemen Bang Tapin berhasil memperbaiki diri dengan memenuhi dan mengelola seluruh kewajiban keuangan mereka sesuai dengan SAK, ETAP, sehingga laporan keuangan bersih dari salah saji material dan informasinya disajikan dengan sangat lengkap serta transparan. Nah, selain dua opini yang tadi, jurnal ini juga menyebutkan 3 jenis opini lain, meskipun tidak terjadi pada kasus Bang Tapin, yaitu melanjutkan yang tadi, berarti yang sekarang yang ketiga. Nah, selain 2 opini yang tadi, jurnal ini juga menyebutkan 3 jenis opini lain yang bisa menjadi output audit, meskipun tidak terjadi pada kasus Bang Tapin. Karena tadi udah 2 dibahas, sekarang kita lanjut jadi yang ketiga, yaitu ada unqualified opinions with explanatory language, atau wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas. Laporan keuangan sesuai standar, tetapi auditor menambahkan paragraf penjelas karena adanya kondisi tertentu, seperti ketidakpastian material atau perubahan metode akuntansi. Nah, yang keempat, adverse opinions atau pendapat tidak wajar diberikan jika penyimpangan dari standar akuntansi sangat signifikan dan berdampak besar atau luas, sehingga laporan secara keseluruhan dianggap tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Nah, yang terakhir, yang kelima, yaitu disclaimer of opinions atau tidak memberikan pendapat. Auditor menolak memberikan opini karena ruang lingkup audit dibatasi oleh manajemen atau bukti audit sangat tidak mencukupi untuk menarik kesimpulan. Nah, jadi secara singkatnya tuh, output opini dari bukti audit pada jurnal ini diilustrasikan lewat perjalanan Bang Tapin. Bank tersebut awalnya menerima output berupa opini wajar dengan pengecualian tahun 2021 dan tahun 2022. Karena masalah pencatatan kewajiban pasca kerja, lalu berhasil meningkatkan kualitas tata kelolanya sehingga mendapatkan output opini wajar tanpa pengecualian pada tahun 2023.